Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, jenjang SMA atau SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi ini yang sangat penting ya sebenarnya. Cuma ini sebenarnya sudah agak terlambat sih, karena mungkin baru adik-adik ya, calon peserta didik baru mungkin sudah banyak yang mengambil PIN. Tapi nanti kita coba akan memberikan informasinya ya. Mungkin ada yang kurang tepat nanti dalam teman-teman mengambil PIN, tentunya tidak menjadi masalah ya. Kita akan jelaskan nanti di sini ada tiga jenis kondisi ya saat pengisian data pengambilan PIN. Nah, ini teman-teman seharusnya jangan sampai salah ya, karena ini nanti sangat menentukan ya ketika kalian akan melakukan jalur pendaftaran. Nah, tentunya dalam saat pengambilan PIN ya, di sini nanti ada tiga kondisi. Jadi tentunya teman-teman harusnya paham ya bahwa opsi ya yang sesuai dengan kondisi Anda. Ya, di sini kondisi Anda, kondisi yang dimaksud ini nanti ada KK ya, ada domisili untuk pindah tugas orang tua atau wali, dan juga untuk domisili untuk bencana alam, sosial, dan juga ponpes atau panti. Nah, ini sebenarnya sangat menentukan ya. Ketika nanti kita pernah membahas ya di video kita sebelumnya, ya ini nanti tentunya syarat ini kemarin belum kita cantumkan ya. Salah satunya adalah ini ya, calon siswa baru ini dapat mendaftar sebanyak 5 kali ya. Nah, sebenarnya kalau syarat sebelumnya ya, jadi ini juga menentukan ya apakah nanti siswa itu bisa melakukan pendaftaran sebanyak 5 kali apa tidak. Ini sangat berpengaruh nanti dengan tiga kondisi saat kalian pengajuan PIN ya. Ini kemarin kita sudah pernah membahas ya. Nah, ini syaratnya nanti kita tambahkan, salah satunya adalah ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan ini, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, ini bagi teman-teman mungkin yang suka membaca berita ya, jadi informasi terkait dengan PPDB nanti adik-adik ya ataupun orang tua, nanti silahkan masuk aja di sini ya, di masdiokade.com. Di sini silahkan masuk di menu siswa. Di sini ada menu PPDB 2022. Di sini semuanya membahas ya terkait dengan PPDB ya, baik itu nanti bentuk berita ataupun biasanya kita juga ada videonya di setiap beritanya. Oke ya, paham ya? Oke, yang berikutnya kita lanjutkan di sini ya. Di sini ada tiga jenis kondisi ya. Mungkin kita kasih gambaran dulu ya, ketika adik-adik atau calon peserta didik itu ketika proses pengambilan PIN ya, di sini ada pra pendaftaran, di sini ada ambil PIN ya. Nah, di dalam ambil PIN ini tentunya ada tiga kategori ya, itu ada lulusan Jatim 2020, lulusan Jatim tahun sebelumnya, dan juga lulusan luar Jatim. Nah, tentunya ketika adik-adik sudah melakukan input data ya, mulai dari nomor pokok sekolah nasional, nomor induk siswa nasional, dan tanggal lahir, berikutnya ketika login, nah itu akan diberikan tampilan seperti ini ya. Jadi setelah login itu ada pengisian data keluarga. Nah, dalam pengisian data keluarga ini sebenarnya ada tiga kondisi ya. Nah, ini kondisi ini harus disesuaikan. Artinya teman-teman harus melihat dulu kondisi kalian itu seperti apa. Nah, di sini, kondisi ini nanti ya, ini akan menentukan jalur dari pendaftaran yang akan Anda ikuti. Ya, jadi kondisi yang pertama itu apa? Kondisi pertama itu adalah penginputan data KK. Ya, artinya jika kalian nanti dalam proses pengambilan PIN ini menggunakan KK, menggunakan kartu keluarga, maka nanti saat melakukan pendaftaran ya, adik-adik ini bisa mengikuti pendaftaran misalkan di jalur afirmasi ya, di jalur prestasi hasil lomba, di jalur prestasi nilai akademik, jalur prestasi zonasi, dan ada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, yang mana nanti ada tenaga kesehatan dan juga tenaga kependidikan. Yang selain itu tidak bisa ya, jadi jika kalian menggunakan KK, paham ya? Nah, yang lebih ngeri atau yang lebih tidak bisa atau lebih spesifik itu adalah jika kalian itu menggunakan domisili atau pindah tugas untuk orang tua atau wali. Nah, ini nanti adik-adik itu cuma bisa mendaftar di tiga jalur ini. Hanya bisa mendaftar satu jalur saja. Jalurnya apa ya? Jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi dia misalkan Pak mau daftar di jalur hasil lomba nilai akademik itu tidak bisa. Ya, tidak bisa karena ini sudah berbeda kondisi.
Paham ya? Nah, nanti yang ketiga itu adalah ketika kalian menggunakan SKD ya, atau surat keterangan domisili, misalkan kena bencana atau mungkin ada adik-adik yang mungkin di ponpes ya, pondok pesantren, atau mungkin di panti. Nah, itu dia masih bisa ya, bisa di jalur afirmasi ya, bisa di jalur prestasi hasil lomba, bisa juga di jalur prestasi nilai akademik maupun di jalur yunasi. Nah, jadi 3 kondisi ini teman-teman harus memastikan bahwa pemilihan kalian ini benar ya, karena nanti berdampak pada jalur pendaftaran yang akan diikuti. Dan juga seperti video yang sudah kita bahas tadi, nanti bisa saja nanti teman-teman kalau salah pilih ya tentunya tidak bisa mengikuti daftar sebanyak 5 kali. Paham ya? Oke, sekarang kita cek dulu ya kondisinya itu seperti apa. Yang pertama ya kondisi KK. Ya, pertama kondisi di kondisi ini, nah, adik-adik bisa pilih KK. Ini kalau misalkan ada itu menggunakan KK. Nah, biasanya KK ini hanya bisa itu untuk Jatim dan luar Jatim itu yang berbatasan ya. Misalkan di Jawa Tengah pun tidak semuanya ya. Karena harus beririsan ya dengan Jawa Timur ya. Misalkan di Jawa Tengah itu juga ada beberapa kabupaten dan kota yang bisa ya menggunakan KK atau kartu keluarga. Nah, kalau teman-teman pilih KK itu nanti yang diupload itu hanya KK saja ya. Yang diupload hanya KK saja. Ini hanya diunggah KK. Tapi kalau teman-teman itu milih domisili pindah tugas orang tua, lah ini hati-hati ya. Nah, ini kalau pilih kondisi kedua, nah, kondisi kedua itu adalah domisili atau pindah tugas orang tua. Lah di sini sudah jelas ya bahwa hanya bisa mendaftar di jalur pindah tugas saja saat pendaftaran. Jadi nanti yang adik-adik yang mungkin pilih ini kedua ini domisili pindah tugas orang tua ya, tentunya nanti kalau misalkan ya tidak diterima di jalur itu, tentunya nanti kalau mau ikut jalur lain ya, kalau melihat ini tentunya tidak bisa. Paham ya? Nah, di sini kalau untuk domisili pindah tugas orang tua itu yang diupload ya itu adalah data SK domisili. Nah, kabupaten atau kotanya ini tentunya yang ada di Jawa Timur. Karena yang digunakan adalah surat keterangan domisili ya. Seperti itu. Nah, yang diunggah itu adalah surat keterangan domisilinya atau SKD. Nah, yang kondisi ketiga, nah kalau kita lihat ya di dalam jalur pindah tugas perpindahan tugas orang tua ya, kalau kita lihat di dalam PPDB Jatim dijelaskan ya di poin 8 bahwa surat keterangan domisili pada nomor 6 dan 7 di sini ya, 6 dan 7 tidak dapat digunakan untuk mendaftar pada jalur PPDB selain jalur pindah tugas orang tua atau wali. Jadi nanti yang ada yang memilih di kondisi kedua ya, nah ini domisili pindah tugas orang tua, tentunya nanti jika diterima tentunya jika tidak diterima ya tentunya tidak bisa ikut di jalur lain, misalkan yunasi atau jalur prestasi nilai akademik ya. Nah, tentunya nanti adik-adik akan gagal ya, jadi tidak bisa mengikuti ini ya, tidak bisa mendaftar sebanyak 5 kali seperti itu ya. Terus berikutnya adalah di sini. Nah, kalau adik-adik memilih di domisili ya, domisili misalkan di pondok pesantren atau panti, lah ini bisa. Lah ini malah tidak bisa kalau di jalur pindah tugas orang tua dia tidak bisa. Tetapi yang diupload ini beda ya. Yang diupload adalah SK dari ponpesnya, terus yang diupload yang kedua adalah SKD atau surat keterangan domisilinya. Paham ya? Nah, yang terakhir jika terkena bencana ya, kalau terkena bencana itu juga bisa ya, yang diupload adalah SK bencananya dan juga surat keterangan domisili, tetapi mereka bisa daftar di jalur misalkan yunasi, nilai prestasi akademik itu bisa. Paham ya? Jadi sekali lagi nanti teman-teman yang mungkin yang memilih di kondisi 2 ya, yang tentu dia tidak bisa mendaftar sebanyak 5 kali ya, karena dikarenakan apa? Dikarenakan khusus untuk yang domisili ya, atau untuk domisili perpindahan tugas orang tua itu biasanya memang dikhususkan untuk yang luar Jatim ya, yang mereka ada tugas luar orang tua. Di dalam Jatim pun juga bisa, cuma biasanya dia biasanya kebanyakan menggunakan yang kakaknya seperti itu ya. Kalau di Jatim masih digunakan biasanya kakaknya, karena kalau pilih kondisi nomor 2 itu sangat berisiko ya, artinya nanti kalau tidak diterima ya bisa saja dia nggak bisa ikut di pendaftaran berikutnya. Paham ya teman-teman ya, sampai di sini ya. Terus ini kita ulangi lagi ya, jadi kondisinya adalah ini ya. Nah, kakak kalau teman-teman nanti yang diupload adalah kakak ya, berarti bisa menggunakan bisa ikut daftar di semua jalur ini dengan persyaratan belum diterima di salah satu tahap ya. Misalkan di sini 5 kali ya, misalkan ikut misalkan nanti di video kita sebelumnya kan bisa mendaftar 5 kali ya. Nah, ini kalau kita lihat misalkan pertama daftar di jalur afirmasi ya, kalau misalkan nggak diterima dia bisa ikut lagi di daftar ini ya, jalur prestasi nilai akademik kan ada 2 ya, ada SMA ada SMK ya, ini 2.
misalkan 3. Terus nanti misalkan tidak diterima lagi ya, dia bisa daftar di jalur Yunasi ya. Yunasi juga ada 2 ya, ada SMA dan juga ada SMK. Ya, jadi siswa itu nanti yang menggunakan kondisi KK itu tentunya jika belum diterima di salah satu tahap, dia bisa mengikuti pendaftaran sebanyak 5 kali. Tetapi kalau yang menggunakan domisili ya tentunya tidak bisa ya, karena dia dikhususkan hanya bisa daftar di jalur perpindahan tugas orang tua. Ini biasanya yang banyak sekali ditanyakan itu adalah ketika dari luar Jatim ya. Kalau luar Jatim itu biasanya banyak yang memilih ini, domisili pindah tugas orang tua. Tapi di luar Jatim juga ada yang bisa menggunakan KK, yaitu yang beririsan dengan Provinsi Jawa Timur ya, misalkan di Jawa Tengah, di Bali ya, karena itu dia berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Tetapi juga tidak semua, artinya tidak semua kabupaten dan kota itu bisa menggunakan KK ya. Nanti kita bahas di video kita berikutnya. Terus yang menggunakan domisili ya, misalkan dia kena bencana alam atau sosial atau yang di pondok ya, dia juga bisa ikut 5 kali ya. Misalkan daftar pertama jalur afirmasi ya, yang kedua nilai akademik ya, akademik kan ada 2. Nah ini 2, di sini 3, nanti di Yunasi dia juga ada 2 lagi. Di sini ada 4, dia ada 5. Jadi jika menggunakan kondisi 1 dan kondisi 3, nah ini tentunya sangat menguntungkan jika peserta didik nanti belum beruntung di jalur sebelumnya. Itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Mungkin bagi teman-teman nanti yang kurang paham, silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan cara daftar di jalur Yunasi ya. Nanti kita akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran dan juga pemilihan sekolahnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.